Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Marcella dengan NPM 10222008 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri. Revolusi industri adalah periode penting dalam sejarah di mana terjadi transformasi besar dalam cara produksi, manufaktur, dan distribusi barang. Ini dicirikan oleh kemajuan teknologi yang mendalam dan pengaruh luas terhadap masyarakat, ekonomi, dan budaya. Revolusi industri merujuk pada peralihan dari proses produksi manual dan mekanis ke proses otomatis dan terotomatisasi, didukung oleh perkembangan teknologi seperti mesin uap, listrik, komputer, dan digital. Ini membawa perubahan sosial ekonomi dan politik yang signifikan, mempengaruhi lapangan pekerjaan, migrasi, urbanisasi, dan pola perdagangan. Revolusi industri menciptakan tantangan dan peluang baru, mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi, serta mengubah fundamental cara dunia beroperasi. Perbedaan sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, kehidupan didominasi oleh pertanian manual, manufaktur rumah tangga, transportasi lambat, komunikasi terbatas, pola pekerjaan yang didasarkan pada pertanian, teknologi produksi sederhana, urbanisasi rendah, dan kesejahteraan sosial serta ekonomi yang terbatas. Latar belakang ekonomi revolusi industri. Latar belakang ekonomi revolusi industri mencakup pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan teknologi seperti mesin uap dan listrik, ketersediaan sumber daya alam, perubahan politik yang mendukung sistem kapitalis, serta investasi modal besar untuk mendirikan pabrik dan mengembangkan teknologi baru. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong terjadinya revolusi industri dan transformasi besar dalam ekonomi global. Latar belakang sosial revolusi industri. Latar belakang sosial revolusi industri mencakup pertumbuhan populasi, urbanisasi massal, perubahan dalam struktur kelas sosial, kondisi kerja yang buruk, dan perubahan dalam struktur keluarga. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dengan cepat, memunculkan kelas pekerja, industri yang besar, sementara juga menciptakan ketidaksetaraan dan kondisi kerja yang keras bagi buruh pabrik. Latar belakang budaya revolusi industri. Latar belakang budaya revolusi industri melibatkan perubahan nilai-nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat sebagai respon terhadap transformasi ekonomi. Ini mencakup perkembangan budaya konsumen, perubahan dalam seni dan sastra yang mencerminkan kehidupan perkotaan dan industrialisasi, pembentukan identitas kelas pekerja, serta peran penting teknologi dan media massa dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi opini publik. Perkembangan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri pertama, penggunaan mesin uap memulai produksi mekanis pada akhir abad ke-18. Yang kedua, revolusi industri kedua, penggunaan mesin listrik dan garis perakitan meningkatkan produksi massal pada akhir abad ke-19. Yang ketiga, revolusi industri ketiga, munculnya teknologi informasi dan komunikasi membawa otomatisasi pada pertengahan abad ke-20. Yang keempat, revolusi industri 4.0, pengembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things mengintegrasikan dunia fisik dan digital saat ini. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah periode terbaru dalam evolusi industri yang mengintegrasikan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data ke dalam proses produksi dan manufaktur. Ini memungkinkan otomatisasi yang lebih besar, fleksibilitas dalam produksi, dan potensi untuk inovasi yang lebih besar. Dampaknya termasuk perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Mengapa industri 4.0 begitu penting? Yang pertama, industri 4.0 telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengintegrasikan dunia digital dan fisik. Yang ketiga, dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan, memberikan nilai tambah, dan customer experience, menghubungkan ekosistem, mendorong keputusan yang lebih baik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.